Duh, kalau baca komentar ya, Jokowi pengkhianat, memuluskan jalan untuk anaknya, dan sebagainya. Makian, hinaan, ya, banyak sekali. Guys, katanya kalian itu cinta NKRI. Dengan strategi-strategi Bapak Jokowi, kalian juga harus berterima kasih. Mengingat kembali kita pilkada bagaimana, ya kan? Kan saya sudah bilang, antara pendukung Yohanes dengan pendukungnya Prabowo itu orang yang sama, ya kan? Paham kan? Untuk menghindari politik identitas, salah satu jalannya seperti itu agar jalannya Pilpres ini damai, tidak demo, tidak ini, tidak ada kerusuhan dan sebagainya. Ya kan? Bukan berarti saya itu mendukung. Cara-cara dan strategi Bapak Jokowi itu ya bisa jadi satu ya analisis saya. Agar upaya kita tidak terjadi seperti pilkada, karena di depan situ sudah ada yang mencalon, ya kan? Orang yang nafsu banget jadi presiden, pimpin gubernur aja gagal, menang jadi gubernur itu hasil demo. Bapak Jokowi nggak mau ada kekisruhan di negara kita ini, tidak ingin pilpres ini secara perperangan, bro, ya. Secara perperangan tidak ingin. Itulah Bapak Jokowi, strategi-strateginya kita nggak bisa tebak. Siapapun kalian menghujatnya, menghinanya, ya, memberikan ini politik, katanya dinasti lah segala macam. Halo, kalau politik dinasti saya kan udah bilang, kalian masih lupa dengan jabatan Soeharto selama 32 tahun memaksakan kehendak seperti itu. Tolonglah kalian sadar, ya. Menghujat. Ini sekarang ini ya kayak Denny Siregar dan segalanya ini masuk jebakan, bro. Ya, masuk jebakan mereka ini ya, terjebak mereka ini ya. Udah terlanjur. Kita belum tahu ke depan itu seperti apa. Pilpres masih lama loh. Ya, diaturnya seperti apa. Ya. Karena menyelamatkan bangsa 280 juta jiwa ini nggak mudah loh ya. Kalian masih mau terulang lagi, karena yang namanya Yohanes itu kemarin menang itu karena demo, fitnahan dan segala macam, ya kan? Ini untuk menghindari itu, ya, saya jelaskan analisis saya untuk menghindari itu politik identitas seperti itu, demo sana, demo sini, ini salah satu ya jalan seperti ini. Kenapa nggak AHY sih digandengkan dengan Prabowo? Diem aja AHY, ya. Mungkin suatu saat dia juga kebagian, ya. Cuman kalian coba tanyalah ke AHY, mungkin dia tahu rahasianya seperti apa. Penilaian dari AHY, ya. Diam aja dia di situ digandeng dengan Prabowo, ya. Jadi pahami di situ. Demi menyelamatkan bangsa besar ini, ya, negara Republik Indonesia ini, Bapak Jokowi mengorbankan seorang anak loh. Mengorbankan seorang anak. Katanya nggak mau politik identitas, selalu bawa agama, selalu itu aja. Baik di TikTok maupun yang lainnya selalu bawa agama. Ini kan udah mulai berkurang, bro. Iya kan? Udah mulai berkurang. Ya enggak? Nah, secara kalian tidak langsung, makanya saya bilang untuk menaklukkan lawan ada pepatah. Menyusuplah kamu ke dalam tubuhnya secara mereka tidak sadar, ya. Menyusuplah kamu ke dalam tubuhnya secara mereka tidak sadar. Paham di situ ya. Saya bukan berarti mendukung,
pilihan Bapak Jokowi, dukungan saya tetap Bapak Mahfud MD. Itu untuk menghindari politik identitas, perperangan, untuk melancarkan jalannya deklarasi kita, jalannya demokrasi kita, jalannya Pilpres di 2024 ini, ada cara-cara trik tertentu. Ya, Gibran seorang yang berpotensial. Apa sih pengalaman Gibran? Coba. Apa sih kehebatan Gibran? Gak ada kan? Lebih hebat AHY kan? Mantan TNI, lebih ini. Kenapa Prabowo nggak gandeng AHY? Itu salah satunya. Kenapa mereka mau gandeng yang namanya Gibran? Gibran seorang wali kota. Pengalaman yang lainnya belum ada. Ya kan? Bocah ingusan kata kalian itu semuanya. Tapi demi negara besar ini ada benarnya untuk melancarkan yang namanya jalannya pemilu ke depan. Agar upaya kenapa? Di depan situ orang yang selalu bawa politik identitas itu sudah nunggu. Ya, sudah nunggu, udah mencalonkan di situ di depan. Udah tinggal Prabowo. Bagaimana caranya supaya Prabowo terangkat? Bisa mengatasi elektabilitasnya di atas Yohanes. Itu loh. Ya, kalian harus paham. Menang dan kalah itu hal biasa. Pasti Ganjar Mahfud yang akan menang. Itu saya pastikan. Ya. Cuman untuk menaklukkan lawan kita yang selalu menggunakan politik agama, di depan sudah menunggu. Salah satu jalan seperti ini. Maju belum tentu, jadi belum tentu. Cuman untuk menaikkan elektabilitasnya agar si Yohanes itu tidak meningkat tinggi, karena pendukung Yohanes dan pendukung Prabowo itu orang yang sama. Hasim juga kan ada di situ. Ya kan? Nah guys, Prabowo masih ada kesempatan satu kali ini saja. Untuk periode berikutnya, tahap berikutnya dia udah nggak bisa. Udah batasan umurnya udah terlalu melampaui, ya kan? Nah itu satu. Kedua, agar elektabilitas yang namanya Yohanes itu bisa tertindih oleh Prabowo. Dan elektabilitas yang namanya Mahfud MD dan Bapak Ganjar semakin di atas. Paham ya di situ ya? Ini analisis saya loh, ya. Janganlah kalian menghujat demi bangsa dan negara ini, menghujat seorang pemimpinnya, bilang pengkhianat dan segala macam. Ya. Apakah Anda yang menghujat, bilang pengkhianat segala macam bisa memimpin RT aja kalian nggak bisa, mengatasi RT aja kalian nggak bisa, apalagi 280 juta jiwa. Pahamnya di situ ya. Nah, untuk menghindari politik agama di depan situ, dengan cara inilah agar Prabowo di nomor 2. Kan kalian tahu toh umur Prabowo udah berapa. Tidak akan mungkin 5 tahun satu putaran ini Prabowo akan mencalon lagi. Sudah habis masanya. Ya. Anies apakah bisa? Tidak bisa. Dia sudah ini kandidat yang berikutnya, agar Gibran menjadi calon pemimpin penerus Ganjar berikutnya. Paham ya? Salam waras, salam NKRI. Ya, itu analisis saya. Mana tadi yang komen? Nyai, coba Nyai yang jujur. Menurut analisis Nyai seperti apa? Itulah yang ada di mata batin saya. Ya. Tetap pilihan saya, pilihan Bapak Jokowi, Ganjar, dan Bapak Mahfud, Gamah. Itu nomor 1. Untuk melindungi yang namanya itu tadi, ya begitu triknya. Oke, salam NKRI.